Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini dan NPM akhir 330. Saya Nafisa Kirina Hikari dengan NPM akhir 217. Perkenalkan, nama saya Rekta Aldiadi Anissa dengan NPM 24013010402. Perkenalkan, namaku Makna Rinjani dengan NPM 24013010248. Saya Maria Angela dengan NPM akhir 70. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan yaitu E2.8 yang A, B, dan C. Yang A, perusahaan memutuskan bahwa demi keringkasan hanya laba bersih pendapatan harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Rincian mengenai pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya dihilangkan. Jawaban dari diskusi kami adalah kelalaian Weller AG dalam mencantumkan pendapatan, harga pokok penjualan, dan rincian biaya melanggar prinsip keterbukaan penuh. Auditor harus meminta perusahaan untuk menyajikan laporan laba rugi terperinci yang menunjukkan pos-pos tersebut. Hal ini memungkinkan penggunaan untuk memahami komponen laba bersih dan melakukan analisis mereka sendiri. Kemudian yang B, pembelian peralatan sebesar 170.000 sebagian dibiayai selama tahun tersebut melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000. Perusahaan mengimbangi peralatan dengan wesel bayar dan melaporkan aset pabrik sebesar 60.000. Hasil diskusi kami yaitu pengimbangan peralatan dan wesel bayar sebesar peralatan 170.000 dikurangi wesel bayar 110.000 sama dengan 60.000 tidaklah tepat. Peralatan harus dilaporkan dengan biaya penuh sebesar 170.000 di bawah aset pabrik dan peralatan dan wesel bayar harus dilaporkan sebagai kewajiban. Hal ini memastikan pandangan yang benar dan wajar atas aset dan kewajiban perusahaan. Kemudian yang C, Weller telah melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 pada laporan keuangan. Tidak ada informasi lain yang terkait dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terkait. Jawaban dari diskusi kami adalah melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 tanpa perincian lebih lanjut tidaklah cukup. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang metode penilaian persediaan yang dilakukan. Misalnya, FIFO dan biaya rata-rata tertimbang, dan perincian persediaan menurut kategori jika material. Hal ini memberi penggunaan pemahamannya lebih baik tentang komposisi persediaan dan penilaian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 2.8 yang D, yaitu perusahaan mengubah metode penilaian persediaan dari rata-rata tertimbang ke FIFO. Tidak disebutkan perubahan ini dalam laporan keuangan. Dari kasus 28D ini, Weller melakukan kesalahan karena tidak melaporkan perubahan metode dari weighted average ke FIFO yang akan mempengaruhi HPP atau cost of goods sold, di mana perusahaan harus menerapkan full disclosure principle. Lalu pada soal 2.9a, Presiden Gonzales SPA menggunakan akun pengeluarannya untuk membeli Suburban baru hanya untuk penggunaan pribadi. Jurnal berikut dibuat, yaitu biaya lain-lain pada debit dan uang tunai pada kredit. Lalu dalam kasus 29A ini jurnalnya tidak tepat karena pembelian mobil secara pribadi menggunakan uang pribadi itu adalah prefer. Selanjutnya yang B, persediaan barang dagangan yang biayanya 620.000 euro dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar 690.000 euro. Harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi biaya penjualan. Entry berikut dibuat untuk mencatat peningkatan nilai ini, yaitu inventaris di debit dan pendapatan penjualan di kredit. Pada 29B, jurnal ini juga tidak tepat karena melanggar prinsip biaya historis. Peningkatan nilai persediaan tidak boleh dicatat sebelum adanya penjualan. Soal 2.9C tergolong ke dalam prinsip pengakuan beban, di mana beban hanya diakui atau dicatat saat perusahaan mengeluarkan sejumlah dana. Dari soal, pada kalimat pengacara merasa sangat yakin bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab menjelaskan bahwa belum ada keputusan pasti terkait dengan ganti rugi tersebut, sehingga perusahaan belum mengeluarkan dana untuk ganti rugi tersebut, dan beban tidak bisa dicatat atau diakui. Soal 2.9D tergolong ke dalam prinsip pengukuran dan prinsip pengakuan beban. Mengapa bisa masuk ke prinsip pengukuran? Karena penyusutan selalu menggunakan
harga perolehan awal sesuai dengan rumus penyusutan metode garis lurus. Ibaratnya saat kita membeli aset tersebut, harga tersebut belum meningkat dan perhitungan penyusutan terjadi setelah kita membeli aset tersebut. Namun setelah beberapa hari, harga aset tersebut meningkat dan tidak akan mempengaruhi perhitungan penyusutan karena saat kita membeli harga tersebut tidak meningkat. Jadi, nominal penyusutan akan selalu sama saat perhitungan tetap menggunakan harga perolehan awal. Nah, kenapa soal tersebut tergolong ke dalam prinsip pengakuan biaya? Seperti soal 2.9c, beban diakui atau dicatat saat perusahaan mengeluarkan sejumlah dana. Namun dalam soal ini, perusahaan tidak mengeluarkan dana karena perhitungan penyusutan tidak meningkat, sehingga beban tidak bisa dicatat atau diakui. Yang terakhir yaitu soal 2.9e. Soal ini tergolong ke dalam prinsip pengukuran, lebih tepatnya prinsip biaya historis. Mengapa demikian? Karena goodwill diukur berdasarkan nilai akuisisi awal yang berupa selisih saat proses akuisisi. Jurnal tersebut salah karena goodwill tidak bisa menghasilkan laba secara langsung, sehingga akun saldo laba bersih tidak bisa dicantumkan ke dalam jurnal tersebut. Goodwill juga tidak bisa dihapuskan, tapi penurunan nilai goodwill bisa terjadi. Jadi, jurnal yang benar adalah kerugian penurunan nilai goodwill terletak di debit dan goodwill terletak di kredit sebesar 800.000 euro. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian F pada 2.9. Soalnya yaitu karena adanya obral-obral, peralatan yang jelas-jelas bernilai 200.000 diperoleh dengan biaya 155.000. Akun yang digunakan pada jurnal yang tersedia merupakan tidak tepat karena tidak ada akun pendapatan penjualan yang perlu dicatat, dan akun yang sebenarnya yaitu peralatan senilai 155.000 sebagai debit dan uang tunai senilai 155.000 di bagian kredit. Peralatan hanya dicatat sebesar harga perolehannya 155.000, bukan nilai sewajarnya yaitu 200.000. Baik, selanjutnya yaitu 2.10 bagian A. Kesalahan dalam jurnal yang diberikan adalah bahwa mereka mencatat penyusutan dengan mendebet laba ditahan sebesar 60.000 yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang benar yaitu akun beban penyusutan bangunan di bagian debit sebesar 60.000 dan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 60.000 di bagian kredit. Selanjutnya yaitu di bagian B. Pada jurnal yang tersedia, pembelian bahan dicatat sebagai material yang pada dasarnya adalah persediaan dalam konteks produksi. Namun, saat ada kenaikan nilai persediaan dari 120.000 menjadi 141.000, perusahaan mengakui keuntungan sebesar 21.000 sebagai keuntungan atas persediaan. Dan akun itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang sesuai yaitu seharusnya penyesuaian nilai persediaan, karena keuntungan atas kenaikan nilai persediaan tidak boleh diakui sebelum barang tersebut dijual. C. Sepanjang tahun ini, perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan saham biasa. Saham tersebut memiliki nilai nominal sebesar 135.000 yen, dengan nilai wajar sebesar 450.000 yen. Nilai wajar peralatan tersebut tidak mudah ditentukan. Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai berikut. Pencatatan umumnya menggunakan fair value atau nilai wajar. Tetapi jika belum teridentifikasi, pencatatan dengan fair value menjadi alternatif. Standar yang dapat digunakan untuk membantu penentuan fair value adalah IFRS 13 tentang fair value dan ASC 820 yang membahas tentang fair value berdasarkan market. Sebelum perusahaan dapat mencatat transaksi pembelian peralatan tersebut, sebaiknya perusahaan mengetahui dulu fair value-nya. Lalu nanti transaksi akan dicatat dengan nilai dari fair value dari peralatan tersebut, bukan nilai dari sahamnya. Selanjutnya D. Sepanjang tahun ini, perusahaan menjual peralatan tertentu seharga 285.000 yen dan mengakui keuntungan sebesar 69.000 yen. Karena pengontrol yakin bahwa peralatan baru akan dibutuhkan dalam waktu dekat,
dia memutuskan untuk menunda keuntungan dan mengamortisasikannya selama umur peralatan yang baru dibeli. Penundaan keuntungan melalui amortisasi memberikan manfaat seperti pengurangan pajak. Namun, dalam jangka panjang dapat menyebabkan hilangnya minat investor ke perusahaan karena pengamortisasian ini digunakan untuk depresiasi dari peralatan yang akan dibeli nantinya. Sehingga investor bisa melihat bahwa laba akan terus-menerus berkurang berdasarkan depresiasi dari umur peralatan yang akan dibeli nanti oleh perusahaan. Terakhir pesanan sebesar 61.500 yen diterima dari pelanggan untuk produk yang ada. Pesanan ini dikirimkan pada tanggal 9 Januari 2019. Perusahaan membuat entry seperti berikut pada tahun 2018. Pada jurnal entry 2018 ini sudah benar menggunakan piutang karena memang perusahaan belum menerima pembayarannya. Namun, alangkah sebaiknya jika pada kredit perusahaan menggunakan pendapatan diterima di muka. Karena piutang seharusnya diakui setelah barang dikirimkan namun pembeli belum membayarnya. Namun, perusahaan malah mencatat piutang sekarang di tahun 2018. Maka dari itu seharusnya pada bagian kreditnya alangkah baiknya jika diisi dengan pendapatan diterima di muka. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf sekiranya ada kata-kata yang tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.